Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Hal yang biasa kita baca, kita saksikan adalah soal kekuasaan. Hari-hari ini kita juga mendengar berita di media elektronik maupun cetak ataupun juga media sosial seputar kekuasaan itu masih ramai, saling mempengaruhi. Termasuk beberapa kepala daerah itu sedang mengadakan retret. Mungkin retret, saya bingung kata retret itu kalau saya pakai atau kita pakai konotasinya itu sembahyang, meditasi, mengaku dosa, kemudian membuat rencana untuk aksi-aksi nyata gitu kan, pertobatan gitu kan. Saya nggak tahu retret yang dimaksud oleh mereka itu seperti apa. Mungkin permainan, mungkin apa perkenalan itu kan atau apalah. Diksi retret itu kalau dipakai oleh saudara-saudara kita yang seperti itu lalu menjadi kabur. Ada yang pernah retret? Ya, beda kan? Ya. Ya. Beda sekali. Ada yang meditasi waktu retret? Ngantuk, ya. Tidur. Nah, saya merasa mungkin mereka juga tidak ada waktu untuk meditasi ya. Relasi dengan Tuhan itu kan yang mau dicari, mau dipulihkan, mau dijadikan kekuatan untuk langkah selanjutnya. Nah, kembali pada soal kekuasaan, orang memperebutkan. Apa sih sebetulnya yang dipahami oleh banyak orang tentang kekuasaan? Ya, kekuasaan itu nikmat ya, maka harus dicari. Sementara itu hari ini kita gereja, pesta tahta ya, Santo Petrus. Tahta bisa dikonotasikan sebagai kekuasaan. Boleh ditafsirkan sebagai kekuasaan, tetapi diusahakan dihidupi dalam konteks gereja. Tahta itu untuk pelayanan. Maka yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya, kita dengar dalam bacaan pertama tadi begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa. Dan bahkan juga Petrus menyampaikan pesan, jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan beberapa dokumen gereja, Paus pengganti Petrus itu selalu menulis hamba dari segala hamba. Itu kan. Sudah hamba, hambanya hamba, itu kan artinya mau menunjukkan semangat pengabdian, pelayanan. Dan gereja merayakan itu, kita semua diingatkan. Kekuasaan apapun, kesempatan apapun, kewenangan apapun, baik ketua bidang, ketua ketua timpel atau koordinator timpel ataupun peran-peran itu, mari kita timba semangat Santo Petrus. Tahta untuk pelayanan, bukan tahta untuk kekuasaan.
dengan jalan pengabdian dan tidak mengambil keuntungan sendiri. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.